Halo teman-teman, ini setelah menanam odot umur 14 hari atau 2 minggu, sekarang waktunya kita berikan pupuk ya. Selain pupuk dasar, ini juga kita berikan pupuk tambahan supaya rumputnya itu tumbuhnya semakin subur. Di Esa Farm sendiri untuk saat ini kami lebih memaksimalkan penggunaan pupuk kandang ya dibandingkan pupuk kimia. Jadi supaya lebih menghemat pengeluaran tentunya. Ini ditaburin gini aja nggak ke bawah air, Mas? Enggak. Karena udah lembut ya. Ya guys, ini hasil pengomposan campuran dari pupuk kotoran domba dan bekas-bekas pakannya. Ini sudah difermentasi. Sudah jadi ya, fermentasi selama 1 bulan. Warnanya dia jadi hitam. Nah, jadi bedanya kotoran domba yang sudah difermentasi sama yang belum itu, jadi kalau yang sudah difermentasi dia lebih lapuk, jadi mudah hancur. Kalau yang belum difermentasi, kotorannya tuh liat. Dan kelebihan dari pupuk kandang campur kompos ini ya, yang sudah difermentasi, itu dia lebih cepat diserap sama tanaman karena sudah lapuk. Sedangkan kalau yang baru ya, kalau kita baru dari kandang belum difermentasi, kita taburkan di lahan, itu dia nggak langsung terserap karena dia belum mengalami proses dekomposisi. Jadi nggak langsung diserap oleh tanaman. Biasanya kalau proses pelapukan alami itu memakan waktu sekitar 3 bulan. Nah, kalau kita fermentasi dulu dia lebih cepat. Gitu. Dan selain lebih cepat diserap tanaman, pupuk yang sudah difermentasi itu juga dia bibit-bibit rumput ya. Jadi domba itu kan makan rumput. Nah, itu nanti suka ada tuh bibit-bibit rumput yang ikut termakan ya. Biji-bijinya itu dia tidak terurai sempurna, ada yang masih utuh dan akhirnya terbawa di kotorannya. Nah, kalau pupuk tidak kita fermentasi, bibit tanaman itu, bibit rumput yang ada di kotoran itu nanti dia bisa tumbuh, jadi gulma di kebun. Di sini saya sisipkan potongan video apa yang bisa kita lihat ketika sebutir kotoran domba yang masih segar itu diperbesar dengan kaca pembesar atau mikroskop ya lebih tepatnya. Kalau secara mata telanjang emang kita hanya melihat butiran-butiran kotoran domba, tapi dengan mikroskop di situ kita bisa melihat bahwa ternyata masih banyak sisa-sisa makanan, yaitu jerami ya, baik itu jerami rumput atau jerami apapun yang dimakan oleh domba, itu tidak semua terurai. Daun-daunan itu tidak semua terurai, tapi ada juga yang masih utuh ya, walau itu butirannya sangat kecil, tapi itu masih ada. Nah, tidak menutup kemungkinan juga itu ada bibit-bibit, bukan hanya sekedar jerami rumput ya, tapi bibit-bibit rumput itu juga pasti ada yang tersisa di situ. Selain itu juga ada banyak bakteri, ada miliaran bakteri itu di sebutir kotoran domba. Adalah bakteri pembusukan ya. Jadi
ini kalau kena tanaman juga tidak baik. Makanya kalau kotoran domba yang masih segar itu kita diamkan, dia akan panas karena akan terjadi proses pembusukan. Jadi kalau udah difermentasi, bibit-bibit rumput itu yang terbawa di kotoran dombanya dia juga sudah mati. Selain bibit-bibit gulma atau bibit-bibit rumput, patogen-patogen juga ikut mati. Tuh. Jadi pupuknya emang lebih sehat untuk tanaman. Dan penggunaan pupuk kandang dan kompos ini selain lebih murah juga lebih ekonomis ya dibandingkan menggunakan pupuk kimia, dan tidak memberikan efek negatif buat tanah. Malah sebaliknya, pupuk organik dari pupuk kandang atau pupuk kompos dia justru memperbaiki struktur tanah.